Perkenalkan, nama saya Mariolana Ongot Luma, NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal agama Katolik dalam peradaban dunia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama dan humaniora. Nah, di sini yang pertama yaitu sejarah awal. Titik awal sejarah Gereja Katolik adalah pribadi atau berdiri sendiri dan ajaran Yesus Kristus. Itu terjadi pada sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan sekitar tahun 30 Masehi. Pada abad kedua, para uskup mulai menyelenggarakan musyawarah-musyawarah tingkat daerah guna menuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ajaran dan kebijakan. Kemudian pada abad ketiga, uskup Roma mulai menjadi semacam imam agung, pemutus perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh uskup-uskup lain. Kemudian pada tahun 313 dan pada tahun 380, agama Kristen Katolik ditetapkan Kaisar Theodorus I menjadi agama negara kesaksian Romawi. Jadi itu sejarah awalnya agama Katolik terhadap peradaban dunia. Kemudian yang kedua yaitu pada zaman abad kuno. Di sini pada tahun 380 agama Kristen arus utama lawan dari semplaman Arianisme menjadikan agama resmi negara Kekaisaran Romawi. Jadi agama Kristen kian lama kian identik dengan negara Kekaisaran Romawi sampai-sampai menjadi biang keladi penganiayaan terhadap umat Kristen di negara-negara lain. Nah, pada abad akhir kuno ini para penguasa negara-negara tersebut khawatir umat Kristen akan memberontak dengan mendukung Kaisar Romawi. Dengan status dan kewenangan barunya selaku agama resmi negara, gereja menjatuhkan pidana mati sebagai hukuman bagi ahli bidah Kristen untuk pertama kalinya pada tahun 385, yakni pidana mati kepada Priscillianus. Nah, itu pada akhir abad kuno. Kemudian di sini yaitu abad pertengahan. Nah, pada tahun 530, Santo Benediktus menyusun Regula Benediktus sebagai panduan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari di biara. Regula ini tersebar ke biara-biara seantero Eropa. Nah, biara-biara itu menjadi saluran utama peradaban yang melestarikan berbagai keterampilan, baik kemahiran dan kebudayaan intelektual di sekolah-sekolah, kemudian skriptorium, dan perpustakaan-perpustakaan. Selain menjadi pusat kehidupan rohani, biara-biara juga menjadi pusat kehidupan pertanian, kemudian ada ekonomi dan juga ada kehidupan produksi. Nah, itu yang ketiga yaitu abad pertengahan. Kemudian yang keempat yaitu pada masa Renaissance dan Reformasi. Selama abad 15 dan awal abad ke-16, misionaris-misionaris dan penjajah-penjajah Eropa menyebarkan agama Kristen Katolik ke benua Amerika, kemudian benua Asia, Afrika, dan Oseania. Nah, dengan menerbitkan Bulla Inter Cetera, Paus Alexander ke-6 menganugerahkan hak jajah atas sebagian besar daerah yang baru ditemukan kepada Spanyol dan Portugal. Itu yang dilakukan pada masa Renaissance dan Reformasi. Kemudian yang berikut yaitu di sini ada abad industri. Nah, abad industri sendiri, revolusi industri memunculkan berbagai macam keprihatinan terkait memburuknya kondisi kerja maupun kondisi hidup para buruh di perkotaan. Nah, dipengaruhi uskup Jerman yang bernama Wilhelm Emanuel von Keter, Paus Leo ke-13 menerbitkan ensiklik Rerum Novarum pada tahun 1991. Nah, ensiklik ini berisi penjabaran ajaran sosial Katolik yang menolak sosialisme tetapi menganjurkan regulasi syarat-syarat kerja serta mendesak penetapan upaya langkah pengakuan hak buruh untuk membentuk serikat buruh. Nah, ini yang dilakukan pada abad industri oleh agama Katolik dalam peradaban dunia atau pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Kemudian yang keenam yaitu pada masa pasca industri. Di sini pada masa ini Gereja Katolik mengalami suatu proses pembaharuan yang komprehensif selepas Konsili Vatikan II. Jadi yang tadi
abad industri, yaitu Konsili Vatikan pertama, dan ini Konsili Vatikan kedua, yaitu pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, meskipun diniatkan sinambung dengan Konsili Vatikan I, konsili yang dipimpin Paus Yohanes ke-23 ini malah berkembang menjadi semacam mesin perubahan. Nah, di sini para peserta konsili diserahi tugas untuk membuat ajaran-ajaran historis gereja menjadi jelas bagi dunia modern dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengenai berbagai topik, termasuk mengenai fitrah gereja, misi yang diemban umat awam, dan kebebasan beragama. Jadi itu yang dilakukan pada abad pasca industri. Kemudian yang terakhir di sini yaitu gereja Katolik dewasa ini, atau gereja Katolik sampai saat ini itu seperti apa. Nah, agama Kristen Katolik pun terus berkembang sampai hari ini dengan pengikutnya miliaran yang tersebar di seluruh dunia. Pusatnya adalah Vatikan dan dengan kepala umatnya yaitu Paus. Nah, dalam agama Kristen Katolik, tokoh utama dan sentral ada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang diyakini dan diimani oleh umat Kristen Katolik atau Kristen Protestan sebagai juru selamat. Jadi itu ada 7 tahapan, atau ada 7 struktur dari awal hingga saat ini perkembangan sejarah gereja Katolik dalam peradaban dunia, dari masa awal, akhir abad kuno, abad pertengahan, Renaissance dan Reformasi, kemudian ada abad industri, abad pasca industri atau setelah industri, dan abad gereja Katolik sampai saat ini. Jadi perkembangan dari sejarah awal hingga pengaruhnya sampai saat ini dalam peradaban dunia. Mungkin itu sedikit singkatan atau penjelasan singkat tentang sejarah agama Katolik dalam peradaban dunia. Di sini saya mengambil 7 tingkatan, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, ada sejarah awal, sejarah abad kuno, abad pertengahan, kemudian ada Renaissance dan Reformasi, abad industri, abad pasca industri, dan gereja Katolik sampai saat ini. Itu sangat berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Demikian materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.